Di dunia di mana kecerdasan menjadi maha kompetitif dan banyak keahlian teknis terotomatisasi, keunggulan daya saing bergeser ke keahlian lunak yang bernuansa, seperti komunikasi, empati, dan barangkali yang paling penting, keluasan. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-10, bagian ketiga. Menabung uang. Keluasan dan kendali atas waktu adalah keuntungan tak kasat mata dari kekayaan. Apa keuntungan dari uang di bank yang memberi Anda pilihan untuk berganti pekerjaan, pensiun dini, atau merdeka dari kekhawatiran? Saya akan bilang keuntungan itu tak terhitung. Tak terhitungnya dalam dua cara. Sangat besar dan penting sampai-sampai kita tak bisa menetapkan harganya. Namun juga tak terhitung secara harfiah. Kita tidak bisa mengukurnya seperti kita bisa mengukur suku bunga. Dan yang kita tak bisa ukur cenderung kita lupakan. Bila Anda tak punya kendali atas waktu Anda dipaksa menerima segala nasib buruk yang datang. Namun jika Anda punya keluasan, Anda jadi punya waktu untuk menunggu kesempatan datang. Itu hasil tersembunyi dari tabungan Anda. Tabungan di bank dengan bunga 0% boleh jadi benar-benar memberi hasil luar biasa jika tabungan itu memberi Anda kesempatan bekerja dengan gaji lebih rendah tapi manfaat lebih besar. Atau menunggu kesempatan investasi yang datang ketika mereka yang tak punya keluasan jadi putus asa. Hasil tersembunyi itu menjadi makin penting. Dunia dulu sangat lokal. Sekitar 100 tahun lalu, 75% orang Amerika tidak punya telepon dan tidak dilayani pengiriman surat reguler, menurut ahli sejarah Robert Gordon. Itu membuat persaingan jadi sangat lokal. Pekerja dengan kecerdasan rata-rata saja bisa menjadi yang terbaik di kotanya dan diperlakukan sebagai yang terbaik karena tidak harus bersaing dengan pekerja lebih cerdas di kota lain. Sekarang, keadaan berubah. Dunia yang sangat terhubung menyebabkan jumlah pesaing Anda naik dari 100.000 warga sekota ke jutaan sampai miliaran orang di seluruh dunia. Apalagi untuk pekerjaan yang mengandalkan kepala, bukan otot. Mengajar, memasarkan, analisis, konsultasi, akuntansi, pemrograman, jurnalisme, bahkan kedokteran makin banyak bersaing di tingkat dunia. Makin banyak bidang akan masuk kategori itu selagi digitalisasi menghapus batas-batas dunia. Selagi perangkat lunak memakan dunia, kata pemodal Ventura Mark Anderson. Pertanyaan yang Anda harus ajukan selagi jumlah pesaing bertambah adalah, bagaimana agar saya menonjol? Saya cerdas, makin lama makin menjadi jawaban buruk bagi pertanyaan itu, karena ada banyak orang cerdas di dunia. Hampir 600 orang mendapat nilai tertinggi SAT tiap tahun. 7.000 lainnya di tingkat kedua tertinggi. Di dunia terglobalisasi, di mana pemenang mengambil semuanya, jenis orang macam itulah yang makin banyak menjadi pesaing langsung Anda. Kecerdasan bukan keunggulan andal di dunia yang telah menjadi sangat terhubung. Keluasan bisa jadi keunggulan. Di dunia di mana kecerdasan menjadi maha kompetitif dan banyak keahlian teknis terotomatisasi, keunggulan daya saing bergeser ke keahlian lunak yang bernuansa, seperti komunikasi, empati, dan barangkali yang paling penting, keluasan. Jika Anda punya keluasan, Anda bisa menunggu kesempatan bagus dalam karir maupun investasi. Anda akan punya peluang lebih besar belajar keahlian baru bila perlu. Anda akan merasa tak buru-buru harus mengejar pesaing yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan dan punya ruang gerak untuk mencari apa yang Anda suka dan bisa lakukan dengan tidak tergesa-gesa. Anda bisa menemukan rutinitas baru, laju yang lebih lambat, dan berpikir mengenai kehidupan dengan kumpulan asumsi yang berbeda.
Kemampuan melakukan hal-hal itu ketika sebagian besar orang lain tak bisa adalah satu di antara beberapa hal yang akan membuat Anda menonjol di dunia di mana kecerdasan tidak lagi merupakan keunggulan Anda. Lebih banyak kendali atas waktu dan pilihan makin menjadi salah satu hal paling berharga di dunia. Makanya, lebih banyak orang bisa dan harus menabung. Tahu apa lagi yang harus mereka lakukan? Stop mencoba jadi sangat rasional. Saya akan jelaskan mengapa di bab selanjutnya. Demikian The Psychology of Money, bab ke-10 bagian ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.